pemirsa Evarina TV, senang sekali ya saya Teresy Ginting masih bisa kembali menyapa Anda dalam program acara Dialog Spesial. Namanya juga spesial, pasti tamu dan narasumber kita, apalagi tema kita pastinya yang spesial nih pemirsa. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Seperti namanya aja udah menjadi ini ya, sorotan serius nih buat Indonesia maupun di negara-negara lain. Karena berpotensi merusak sumber daya manusia nih pemirsa. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia itu darurat narkotika nih pemirsa. Nah, kalau saya sudah menyinggung hal tersebut, pasti narasumber kita tidak jauh-jauh dari pembahasan tersebut. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu AKBP Suhana Sinaga Eskom MS ini. Beliau adalah Kepala BNN Simalungun. Halo Ibu, apa kabarnya ini Bu? Baik. Baik, luar biasa. Apa nih kesibukan akhir-akhir ini Bu? Wah, sangat banyak ya Mbak Terry, apalagi memang kita akan melaksanakan pekerjaan yang rutin untuk melaksanakan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Yang lagi diproses saat ini apa aja nih? Banyak ya. Kita juga melakukan rehabilitasi, kita juga mengadakan sosialisasi, kita juga mengadakan pemberantasan. Jadi 3 pilar itu memang harus kita kejar, kita laksanakan dengan baik. Ya, biar penyalahgunaan ataupun masalah narkoba bisa hilang ya dari Indonesia ini ya Ibu. Insya Allah. Nah, amin. Dan tadi saya sudah menyinggung ya di awal bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Jadi Ibu, sebenarnya bagaimana angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini Ibu? Ya, jadi kita Badan Narkotika ya telah mencatat juga ya kondisi-kondisi yang memerlukan perhatian kewaspadaan terhadap penyalahguna ini. Nah, kita lihat penyalahguna yang setahun terakhir itu meningkat dari meningkat 1,80% itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2021 itu meningkat menjadi 1,95%. Ada peningkatannya. Ada peningkatannya seperti itu. Jadi bagaimana nih Bu kategori penyalahgunaan narkoba berdasarkan angka prevalensi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini Bu? Jadi itu kita lihat ya dari angka tersebut itu berkisar 3.600.000 sekian lah seperti itu. 3 jutaan lebih ya Ibu ada peningkatannya. 3,6 juta. Banyak sekali ya Ibu. 3,6 juta. Dan seperti yang kita ketahui nih, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini ya pemirsa juga merupakan permasalahan multidimensi nih. Nah, kalau dari BNN sendiri nih Ibu, bagaimana menentukan kawasan rawan narkoba? Apakah ada indikator khusus ini Bu? Ya, jadi kita lihat ya dari tingkat kerawanan di Indonesia ini, kita ada indikatornya dalam arti indikator kriteria pokok namanya ya. Itu ada kriteria pokok untuk melakukan kerawanan, tingkat kerawanan di suatu daerah, yaitu ada 8 kriteria pokok dan ada juga 5 kriteria pokok pendukung. Berarti 8 yang utama, 5 yang pendukungnya. Seperti itu. Jadi kalau di Kabupaten Simalungun sendiri nih Bu, ada berapa banyak nih kawasan yang rawan narkoba ini Bu? Nah, kalau kita lihat sendiri di Kabupaten Simalungun ini, kami sudah melakukan pemetaan berdasarkan yang tadi saya sampaikan, 8 kriteria pokok dan 5 kriteria pendukung. Di Simalungun ini ada 8 kategori bahaya. Nah, 8 ya, 10 ya, salah ya. 10 kategori bahaya. Dari 417 nagori kelurahan. Nagori kelurahan seperti itu. Nah, dari nagori kelurahan tersebut kita dapatlah 10 kriteria bahaya seperti itu.
Itu kita kayak mana nih Bu? Kayak bilang ada berapa kategori nih? Bahaya, tidak bahaya itu ada berapa? Itu kategori bahaya itu tingkat pertama. Kategori bahaya, kategori waspada, kategori siaga, kategori aman. Ada 4 berarti. Ada 4. Aman ya bebas ya. Bebas. Terus kategori Siaga. siaga. Nah, itu siaga ketiga tadi ya. Yang kedua waspada. Jadi bahaya, Waspada, siaga, dan aman ya, itu kategorinya ya Bu. Ya. Terus yang rentan nih Bu, yang selama ini BNN Simalungun lihat yang pernah tangani, usia yang kebanyakan mengalami peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini usia berapa nih Bu? Nah, kalau kita secara global ya keseluruhannya itu usia dari 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau kita lihat dari faktornya atau dari sudut pekerja misalnya ya, itu pekerja sudah terpapar itu sekitar 59%. Nah, kalau kita lihat dari segi mahasiswa atau pelajar ya, itu sudah terpapar 24%. Nah, kalau kita lihat dari yang tidak ada pekerja aja ya, nah gitu ya, itu sudah 17% terpapar. Berarti banyak yang dipekerja ya Bu? Itu kenapa sih pekerja bisa menjadi kayak mengalami peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba ini Bu? Nah, mungkin di pekerja itu ya, mereka sudah memiliki penghasilan sendiri. Jadi mereka kan bisa melakukan pembelian atau menggunakan lah kita bilang ya, dengan uangnya sendiri. Jadi mungkin mereka juga yang pekerja itu mungkin ada apa ya, kesibukan yang membuat dia membutuhkan hal seperti misalnya dia lagi sumpek ya, apa namanya itu ya, lagi ribet, mungkin dia melarikannya ke hal-hal yang seperti itu. Nah pemirsa, itu tadi Ibu Suhana berkata ya bahwa ada 10 rawan ya, 10 rawan di Simalungun ini, bahaya Simalungun nih, bahaya, kategori bahaya nih di Simalungun. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, berhati-hatilah, perhatikan lingkungan Anda ya Ibu, keluarga, tetangga. Jangan sampai kita itu terkena penyalahgunaan narkoba. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan jeda iklan. Kita masih akan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba bersama dengan Kepala BNN Simalungun, Ibu Suhana Sinaga. Tetap di Dialog Spesial. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Teresya Ginting, masih dalam Dialog Spesial nih pemirsa, bersama dengan Kepala BNN Simalungun, Ibu Suhana Sinaga ya. Bu, BNN Kabupaten Simalungun ini kan sudah berdiri sejak tahun 2019 ya Ibu, hingga sekarang ya Ibu, benar? Pasti banyak dampak positif yang didapatkan dan memiliki pengaruh besar nih. Lalu untuk tahun 2023 ini Bu, apa saja program kerja BNN yang telah dilaksanakan ini Bu? Baik, jadi program BNN Kabupaten Simalungun itu ya kita sudah melaksanakan baik ada anggarannya atau DIPA ataupun tidak anggarannya non DIPA. Nah, jadi yang sudah kita laksanakan selama BNN Simalungun berdiri itu yang non DIPA, kami sudah melaksanakan desa bersinar. Desa bersinar tanpa DIPA. Ya, jadi kita melaksanakan itu sudah dari tahun 19 itu ada satu kelurahan kita canangkan desa bersinar itu di Perdagangan 1 Kecamatan Bandar. Itu tahun 2019. Nah, tahun 2020 kita mencanangkan desa bersinar di Tapian Dolok, Nagori Purbasari, dan Nagori kelurahan itu namanya, Kelurahan Sinaksak. Sinaksak itu kelurahan ya, Kelurahan Sinaksak. Dan tahun 2021 kita mencanangkan di Girsang Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dan Kelurahan Tiga Raja.
sekalian 2 di sana. Nah, selanjutnya tahun 2022 kita mencanangkan di Kecamatan Bandar ada 4 nagori ya, nagori. Nah, yaitu nagori Bandar Jawa, nagori Perdagangan 2, nagori Perlanaan, dan Kelurahan Perdagangan 3. Ya. Nah, itu tahun 2022. Nah, terakhir yang kemarin tahun 2023 kita mencanangkan di nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Pematang Siantar. Oh, di kota mana? Kecamatan Siantar dan Kecamatan Gunung Malela di nagori Sakudabayu. Banyak sekali ya, Ida. Ya, nah, jadi kami sudah mencanangkan sekitar 9 nagori kelurahan. Ya, itu. Itu di luar anggaran ya, Ibu? Di luar anggaran. Itu dapatnya dari mana nih? Karena kan di luar anggaran tuh, Bu. Ya, jadi kita bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholder. Jadi mereka memang antusias untuk mendukung dalam penyalahgunaan bagaimana supaya desa bersinar itu bisa tercipta. Jadi itu ya desa bersinar. Jadi kita memang berkolaborasi dengan stakeholder. Jadi itu memang hal yang baik dan mencapai hasil yang baik. Iya, semakin banyaknya lagi, bakalan kedepannya makin banyak lagi kan? Iya, seperti itu. Iya. Semakin hilang lah semua peredaran narkoba di Simalungun nih khususnya ya, Ibu. Iya, Amin. Dan kira-kira apa aja nih sebenarnya, Bu, penyebab seseorang dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba itu? Apakah ada dari kasus-kasus yang udah pernah dijalani nih, Bu? Kebanyakan karena apa? Ya, kadang-kadang kita ya melihat dari penyalahguna itu yang mungkin juga menjadi klien kami, itu ada yang dari keluarga yang broken home ya. Broken home. Jadi mungkin mereka tidak tahu bagaimana anak-anak itu menyelesaikan masalahnya ya, seperti itu. Jadi mereka pergi keluar dengan bertemu teman-teman yang mungkin yang sudah terpapar, dalam arti teman-teman yang bukan positif, yang negatif lah gitu ya. Kita bilang tidak baik lah ya, tidak baik. Jadi itu salah satu dari indikator mereka menyalahgunakan narkoba seperti itu. Ibu. Iya. Ada nggak sih, Bu, kasus anak kecil gitu di luar remaja, masih bisa dibilang masih bocah ini, Bu? Pernah nggak Ibu menemui? Ada kemarin, tapi tidak bocah banget sih, kategori anak itu 16 tahun kan, kalau di bawah 17 kan masih anak namanya. Ya seperti itu, mungkin pergaulannya di SMA itu mungkin ya, jadi salah pergaulan, jadi mereka mungkin terjerumus seperti itu. Jadi karena pergaulan juga tidak memilih teman yang baik. Jadi harus coba-coba. Jadi anak-anak itu memang harus dipantau supaya tidak salah jalan. Dan kita lihat juga atau kita pantau dia berteman sama siapa gitu. Dia berteman dengan yang orangnya bagaimana, kita juga harus tahu teman-teman anak-anak kita seperti, karena saya juga punya anak. Harus dipantau, iya. Karena kalau misalnya udah terjerumus nih susah sekali ya, Bu, bisa dibilang. Waduh, kembali lagi normal. Nah, seperti itu. Jadi apa ya namanya ya? Jadi ribet lah bahasanya ya. Jadi ribet. Nah, seperti itu. Oke, jadi kayak mana sih, Bu, kita melihat ciri-ciri seseorang ini dia pengguna narkoba? Kalau misalnya ini udah lama, pasti nampak nih ciri-cirinya. Entah dia itu kayak loyo kah. Ini dia baru pertama kali nih, Bu. Kayak kita bisa mengidentifikasi seseorang itu? Ya baik, jadi kalau kita lihat anak-anak yang baru menggunakan itu, ya mungkin mereka itu karena masih baru, belum terdeteksi. Tapi kalau kita lihat mungkin dari perilakunya, mungkin itu kita bisa lihat ya, mereka itu biasanya
menjauhkan diri dari orang tua. Kenapa mereka menjauhkan diri dari orang tua? Supaya tidak ketahuan kalau mereka pengguna. Dan biasanya mereka ini berteman seperti ada komunitas seperti. Jadi mereka yang pemakai aja. Seperti itu. Jadi mereka sudah ada komunitasnya. Kenapa? Supaya tidak tercium mereka menggunakan. Seperti itu. Ibu pernah menemukan komunitas tersebut? Ya, kalau kita bilang menemukan, kita juga harus inilah pengamatan yang dalam ya. Terus pengamatan yang dalam, dan kalaupun mereka itu pengguna, kita tidak bisa mengatakan itu mereka begitu pengguna. Nggak bisa. Dengan cara apa supaya kita tahu mereka itu pengguna? Dengan cara melakukan tes urin. Seperti itu, baru itu kita tahu dia pengguna atau tidak. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya nggak bisa juga kita menyatakan oh ini narkoba, ini ciri-cirinya begini, nggak bisa. Jadi kita harus bagaimana nih supaya kita tahu ini pengguna apa tidak? Kita melakukan tes urin seperti itu. Benar tuh pemirsa. Nah, selanjutnya ini Ibu, kalau menurut Ibu, bagaimana cara seorang agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Harus memulai dari lingkup yang mana dulu ini Bu? Ya, jadi untuk generasi muda ini ya supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba, sebaiknya lakukanlah hal-hal yang positif. Apalagi kalau sudah di rumah, beribadahlah, dekatkanlah diri kepada Tuhan, atau harmonislah di keluarga itu dengan melakukan ibadah bersama seperti itu, dengan melakukan hal-hal yang positif ya, istilahnya nggak usah lah pakai keluar malam seperti itu ya. Yang penting itu generasi muda itu, apalagi masa pelajar, bekerjanya atau rutinitasnya itu seharusnya belajar di rumah ya. Terus kalaupun misalnya yang hal-hal yang positif ya, kalau memang les, kalau lagi tidak les, olahraga, seperti hal-hal yang positif. Jadi nggak usah pakai keluar malam, apa namanya, gabung kongko bahasanya, kongko yang nggak jelas gitu. Betul, saya seperti itulah. Generasi muda itu pekerjaannya hanya, kalau bahasa pelajar ya, sekolah ya kan, pergi sekolah, ke rumah belajar, sekolah kerjakan PR di rumah, seperti itu. Sekolah belajar, seperti itu. Tapi kan anak-anak muda sekarang masih masa pubertas ya Ibu, masa-masanya ada yang berontak nih Bu. Gimana nih menurut Ibu cara orang tua nih untuk memperhatikan anak-anaknya? Nah itu ya, jadi kita memang untuk memberantas penyalahguna ini dimulai dari keluarga. Jadi kita harus menciptakan ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga itu akan muncul nanti suatu hal yang positif. Nah, dari keluarga yang kecil itu ya, jadi orang tuanya itu harus berperan penting untuk memantau anaknya, mengawasi anaknya supaya tidak terjerumus seperti itu. Jadi kalau semuanya orang tua seperti ini, mungkin penyalahgunaan itu bisa ditekan. Seperti itu. Nah, tadi Ibu ada menyebutkan kan selain belajar juga ada kegiatan-kegiatan. Ada nggak ini Bu di kegiatan di BNN Simalungun nih untuk anak remaja? Karena kan kayak yang saya pernah lihat nih, ada di belakang Duta Anti Narkoba. Apakah di Simalungun ada ini Bu? Iya, kami juga melakukan program seperti itu untuk anak remaja. Itu program Remaja Teman Sebaya. Jadi kita itu melatih anak-anak remaja dari usia SMP, SMA. SMP itu kira-kira usianya 13 ya. 13 sampai SMA 17. Nah, di situ kita melatih mereka, kita berikan wawasan atau materi bagaimana menghindari atau menjauhi narkoba. Nah, dari situ kita mengambil mereka menjadi duta anti narkoba
dari pelatihan tersebut. Semakin banyak aktivitasnya yang menghindari itu kan bagus ya Ibu ya. Iya, benar sekali. Oke, dan ini sebelum kita menutup segmen ini Bu, ada pertanyaan. Jika ini keluarga ingin melaporkan atau merehabilitasi anggota keluarga itu bagaimana prosesnya Ibu? Ya, gini Mbak Tere ya, mereka ingin membawa keluarganya untuk rehabilitasi tadi ya. Datang saja ya, apabila masyarakat atau keluarga lah ya yang ada mengetahui terpapar anggota keluarganya atau lingkungannya, boleh dibawa ke BNN Simalungun ya. Jadi kalau dibawa ke BNN Simalungun itu akan kita asesmen dulu, asesmen. Nah, apakah klien itu bisa dirawat jalan atau dirawat inap? Dalam arti, apakah adiksinya itu masih ringan, masih sedang, masih parah? Nah, itu nanti akan kami asesmen. Jadi itu bisa nanti kita putuskan apakah rawat jalan atau rawat inap. Jadi jangan takut datang ke BNN, jangan berpersepsi kalau datang ke BNN, penyalahguna datang ke BNN, ya ditangkap. Enggak ya? Tidak ya. Jadi datanglah ke BNN, kami akan asesmen dan kami akan rehabilitasi. Jadi tidak ada kata ditangkap. Tidak tangkap tapi direhabilitasi. Benar, tapi direhabilitasi. Oke, nah itu dia pemirsa, buat kamu nih yang apalagi di warga Simalungun ingin merehabilitasi atau mau mengantarkan keluarga, teman ataupun tetangga-tetangga yang terindikasi penyalahguna narkoba nih, boleh banget karena itu akan direhabilitasi bukan ditangkap ya pemirsa. Pemirsa, kita jeda iklan dulu, kita masih akan berbincang-bincang dengan Ibu Suhana mengenai penyalahguna narkoba. Tetaplah di Dialog Spesial. Pemirsa FR TV, kita sudah berada di segmen terakhir nih, bincang-bincang dialog spesial bersama dengan Kepala BNN Simalungun, Ibu Suhana Sinaga nih. Bu, tadi kita udah membahas ya di segmen sebelumnya tentang proses ataupun cara-cara merehabilitasi seseorang itu Ibu. Jadi adakah kategori tingkat keparahan penyalahgunaan narkoba nih Bu? Kira-kira memerlukan waktu berapa lama nih? Ya, jadi apabila klien datang ya, penyalahguna lah gitu. Nah, itu melapor ke BNN, nah itu akan di asesmen terdahulu. Nah, apabila asesmennya itu kategori ringan, kita akan rehabilitasinya selama 3 bulan aja, nggak usah lama-lama seperti itu. Nah, apabila hasil asesmennya kategori sedang, nah mungkin kita memerlukan rehabilitasi 6 bulan. Nah, apabila agak parah ya seperti itu ya, kita mungkin beri rehabilitasi itu selama 12 bulan, setahun. Ya. Pernah nggak lebih daripada setahun itu Bu? Enggak. Jadi itulah programnya seperti itu. Jadi di setahun itu kita berikan program itu sudah termasuk kita beri pelatihan di dalam sampai si klien tadi bisa mandiri. Dalam arti bisa mandiri itu di dalam itu di panti rehab itu kita memberikan suatu keterampilan yang bisa membuat dirinya mandiri dan hasil dari keterampilannya tadi bisa jadi uang. Bisa jadi uang dan dia bisa nanti membutuhi dirinya sendiri sehingga dia mandiri. Lebih produktif ya Ibu? Lebih produktif dan bisa bersosialisasi kepada lingkungannya seperti semula. Kembali normal ya Ibu. Lalu siapa saja nih Bu yang terlibat, menurut Ibu harus terlibat nih untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun bersih? Nah, kalau menurut saya itu semua dari lapisan masyarakat, baik itu dari instansi pemerintah sendiri, dari swasta, dari ya semua komponen masyarakat lah. Jadi kita harus berkolaborasi bagaimana supaya kita menekan angka penyalahgunaan narkoba.
Berarti dari keluarga dulu ya Ibu. Keluarga, terus instansi sekolah, baru instansi pekerjaan ya Ibu. Semua itu harus berperan aktif ya agar penyalahgunaan ini angkanya semakin menurun hingga habis nih. Iya, Benar sekali. Oke, boleh dijelaskan nih Bu ke pemirsa yang ada di rumah nih, bagaimana proses bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi kepada BNN Simalungun nih apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah mereka? Ya. Baik, jadi apabila masyarakat mengetahui ada peredaran seperti itu ya, bisa menginformasikan ke BNN Kabupaten Simalungun dengan call center nomor 0811 62 40 907. Itulah call center BNN Kabupaten Simalungun. Silahkan masyarakat memberikan informasi ke BNN Kabupaten Simalungun. Baik itu pengedar, penyalahguna, silahkan diinformasikan ke BNN Simalungun. Dari call center ya Ibu. Boleh. Kalau misalnya aparat sekitar gitu Ibu, dia melaporkan ke situ atau langsung ke BNN nih lebih baiknya? Itu kalau kita lihat dari nagorinya, di nagori itu ada, kalau memang tidak mau ke BNN, mungkin melalui Babin Kamtipmas, melalui Babinsa, atau mungkin apa namanya ya, lingkungan itu, gamot, bahasa Simalungun tuh gamot tuh apa? Kepala lingkungan ya? Oh, kepala lingkungannya, keplingnya ya Ibu? Kepling, kalau bahasa Indonesia kepling, tapi kalau kita Simalungun bahasanya gamot. Gamot ya Ibu. Ya. Ya. Boleh dari keplingnya. Nah, mereka menyampaikan kepada keplingnya atau mungkin kepada pangulunya juga. Nah, langsung ke BNN Simalungun. Tapi kami juga membuka call center untuk langsung ke BNN Kabupaten Simalungun. Biar lebih cepat nih prosesnya Boleh. Ibu ya. Oke. Dan kan mungkin masih ada nih ketakutan dari masyarakat untuk melaporkan hal tersebut. Kira-kira kalau dari BNN sendiri apakah ada perlindungan kepada pelapor nih Bu? Ya, jadi apabila masyarakat melaporkan ke BNN Kabupaten Simalungun, itu akan kami rahasiakan. Jadi jangan takut memberikan informasi ya, itu pasti kami rahasiakan. Dan itu hanya kami saja yang tahu. Jadi jangan takut untuk memberikan informasi. Kalau sampai bocor nih, ada nggak pengamanan khusus nih untuk si pelapor nih Bu? Takutnya gitu kan. Kalau selama ini itu tidak ada kebocoran. Tidak pernah ada ya? Tidak pernah, kami sudah banyak tangkapan, tidak ada pernah yang bocor. Ya, kalau dari kami itu tidak ada, itu karena itu dilindungi oleh undang-undang. Itu ada undang-undangnya untuk merahasiakan siapa yang memberikan informasi. Jadi jangan takut, itu pasti kami rahasiakan. Sangat terjamin, sangat dilindungi ya Ibu ya. Terus misalnya nih Bu, apabila ada seseorang nih mengetahui bahwa lingkungan mereka ataupun daerah mereka itu, tempat tinggal mereka ada peredaran narkoba, tapi dia ketakutan nih Bu, apakah dia dijatuhi hukuman atau bagaimana nih Bu? Baik, jadi sebenarnya begini Mbak Tere, itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu dari pasal 104 sampai 108, itu adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat bagaimana ikut serta dalam memberantas narkoba. Nah, dari situ peran serta masyarakat ini diharapkan bisa memberikan informasi. Jadi kalau memang mereka takut atau tidak memberikan informasi, ya bisa saja mereka terkena di undang-undang yang saya sampaikan tadi, 104 sampai 108. Tapi saya harapkan masyarakat beranilah memberikan informasi untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Iya, jangan takut ya, karena bakalan dilindungi dan juga rahasia identitas kalian juga dirahasiakan ya Ibu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk kasus narkotika yang sampai saat ini diproses BNN Simalungun nih Bu, sudah sampai tahap apa ini Bu? Ya, jadi kami memproses tersangka kami itu ya
sampai selesai. Dalam arti sampai selesai, sampai P21, sampai kami menyerahkan ke pihak kejaksaan. Itu namanya sampai P22. Jadi kami selesaikan sampai P21 dan mengantarkan ke kejaksaan sampai selesai seperti itu. Sampai situ ya sudah tahap dari BNN. Iya, iya. Prosesnya ya, Ibu. Benar. Oke pemirsa, tidak terasa nih Bu, kita sudah 30 menit berbincang-bincang nih bersama Kepala BNN Simalungun Ibu Suhana Sinaga ya. Dimulai dari angka penyalahgunaan narkoba dan juga sampai bagaimana masyarakat ingin melaporkan nih, udah kita bahas semua di dialog spesial pada kali ini pemirsa. Nah jadi pemirsa di rumah, kalau ada sanak saudara, teman, lingkungan Anda yang mempunyai ciri-ciri penyalahgunaan narkoba, langsung laporin pemirsa, karena semakin cepat ditangani semakin cepat diatasi ya kan Ibu. Benar. Dan sayangi keluarga, jauhi narkoba. Benar nggak itu Bu tagline-nya? Benar sekali. Oke, saya Teres Ginting pamit undur diri bersama Ibu Suhana, Kepala BNN Simalungun. Sampai jumpa. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu.